Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Sam di Pendidikan Agama Islam. Kemarin kalian sudah belajar tentang Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Musa. Sekarang hari ini, pagi ini kita akan belajar kisah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita langsung ke pelajaran pendidikan agama Islam, kisah Nabi Harun dan Nabi Zulkifli alaihissalam, pelajaran 5 part 2, kelas 4. Markibah, mari kita belajar. Kita langsung yang ketiga, yang pertama udah Nabi Ayub, terus yang kedua kemarin sudah, ya kan, Nabi Musa, Nabi Ayub yang pertama, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini adiknya. Tutur katanya fasih, lancar, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun, dan para pengikutnya itu yang mengalahkan Fir'aun. Ya, ini kisah Nabi Harun alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum wa ta'ji'naka bi ayatim mir rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, berdua Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, membawa bukti dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan, yaitu yang pengikutnya Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 tahun di puncak Gunung Sinai, yaitu untuk menerima kitab Taurat. Nah, ya kan, kalau kitab Zabur Nabi Daud, kalau kitab Taurat Nabi Musa, kalau kitab Injil Nabi Isa, kalau kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Musa kembali dari Gunung Sinai, melihat kaumnya menyembah patung atau menyembah berhala, Musa pun marah. Ia pun bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya, dan Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau mempermalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nah, jadi mereka ini menyembah berhala atau menyembah patung, kaum Bani Israel tadi ya, itu bukan keinginan Nabi Harun, tetapi karena mereka ingin sendiri. Jadi mereka sudah didakwahi oleh Nabi Harun, tapi mereka kekeh tetap menyembah berhala. Akhirnya membuat Musa pun marah. Nah, setelah itu
sadar, akhirnya Nabi Musa pun berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau Maha Penyayang dari semua penyayang. Yang surat pertama yang Bapak bacakan tadi, kisah Nabi Harun AS itu ada di Al-Quran surat At-Toha, surat yang ke-20 ayat ke-47. Nah, kalau ini doanya Nabi Musa alaihissalam setelah menjambak siapa tadi, Nabi Harun alaihissalam. Saat itu bertobat langsung, sadar karena itu adalah bukan perbuatannya Nabi Harun alaihissalam. Yang keempat ya ini salah tulis. Yang keempat adalah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli alaihissalam namanya adalah Basyar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Jadi Nabi Ilyas ini Nabi Ilyas ini melakukan sayembara, ya kan? Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Basyar, yang tadi Nabi Zulkifli ya, mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Nah, sejak saat itulah ia dipanggil dengan nama Zulkifli, artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub. Seperti ayahnya, Nabi Ayub itu yang sebelumnya yang sudah Bapak ceritakan kemarin, yang sakit, terus ditinggal oleh anaknya, ditinggal oleh istrinya, terus harta bendanya lenyap, tetapi setelah itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Walaupun diuji, Nabi Ayub kan diuji itu terus menerus, tetapi tetap berdoa kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, ini adalah kisah Nabi Zulkifli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismaila wa Idris wa Zulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatin innahum minas shadiqin. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 85 sampai 86. Kisah teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Harun dan Nabi Zulkifli? Yang pertama, Nabi Harun alaihissalam adalah orang yang sayang terhadap saudaranya. Tadi walaupun yang sama kisah Nabi Musa yang menjambak rambutnya tadi ya, tetap sayang, tetap dianggap saudara. Yang kedua, Nabi Zulkifli orang yang sabar yang luar biasa. Yang ketiga, Nabi Zulkifli orang yang tekun beribadah. Jadi setelah Nabi Zulkifli ini akan menjadi raja, ia berjanji untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah, di waktu siang dia berpuasa, ia melakukan sholat terus menerus sehari itu 100 kali. Kalau kita kan cuma 5 kali. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar, kalau kita lama. Nah, yang ketiga, Nabi Zulkifli alaihissalam orang yang tekun beribadah. Nah, luar biasa. Oke, anak-anak, selesai. Setelah itu kalian kerjakan tugas selanjutnya. Ada 2 tugas. Yang pertama yaitu tuliskan kisah teladan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Nabi Harun alaihissalam.
kalian tulis kisah apa tadi, teladan apa saja kalian tulis, kalian foto, upload di link. Yang kedua, kisah teladan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, kalian tulis di buku kalian, setelah itu kalian foto, kalian upload di link. Terima kasih, semoga kalian mengerti, semoga kalian paham. Silahkan kerjakan tugas berikutnya. Tetap semangat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.